Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu viewers channel Rumah Bahasa Inklusif Indonesia? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada rekaman hari ini, saya akan membahas kasus yang kita temui di lapangan, yaitu anak-anak yang dapat membaca lantang dengan baik, decodingnya baik, tapi pemahamannya buruk. Jadi ketika setelah dia membaca dengan lancar, ya, kita tanya siapa tokohnya, siapa yang diceritakan, orangnya melakukan apa, dan sebagainya tentang isi bacaan yang sudah dibaca, dia tidak dapat menjawab dengan baik. Jadi ada ya anak-anak seperti ini di lapangan. Decodingnya baik, pemahamannya buruk. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka makin meningkatkan decodingnya dan juga makin meningkatkan pemahaman bacaannya? Baik, sebelum kita berbicara masalah pendampingan, Bapak Ibu, kita mengingat dulu ya bahwa membaca yang sukses adalah pemahaman yang baik. Ya, tidak hanya decodingnya. Jadi anak paham, anak tahu siapa, apa, di mana, bagaimana, dan sebagainya yang ada di teks yang dia baca. Ya, tidak hanya bisa membaca dengan keras atau dengan lantang. Oke, ini yang harus kita samakan dulu persepsinya. Nah, namun kita menemukan di lapangan ya, Bapak Ibu, bahwa anak lancar membaca lantang tanpa tahu arti kata-kata dan kalimat-kalimat yang dibaca. Ya, jadi uh, kata tertentu misalnya ya, lalu kita tanya itu artinya apa? Dia tidak bisa membaca. Ya, maaf, dia tidak bisa menjelaskan. Begitu ya, tapi bisa baca. Nah, jika memang hanya satu dua kata yang dia tidak tahu, begitu ya, ini bisa jadi tidak masalah begitu, karena tentu saja setiap kita membaca akan ada kata-kata yang baru, ya, karena memang salah satu tujuan kegiatan membaca, ya, kalau dalam setting sekolah adalah memperbanyak perbendaharaan kata. Ya, jadi satu dua dia tidak tahu tidak masalah. Tapi jika banyak yang dia tidak tahu atau yang tidak diketahui maknanya atau artinya adalah kata-kata yang justru merupakan kata kunci, kata yang penting, nah ini masalah. Ya, ini akan mempengaruhi pemahamannya, apa yang dia ambil dari bacaan itu. Ya, nah kenapa bisa begini? Ya, lantang membaca lancar membaca lantang, tapi ditanya apa, siapa, bagaimana, di mana, dan sebagainya, tidak bisa menjawab. Ya, apa penyebabnya? Nah, bisa saja Bapak Ibu, anak-anak ini mengalami keterlambatan perkembangan. Ya, jadi memang butuh waktu lebih banyak, butuh latihan lebih banyak untuk mencapai pemahaman yang baik. Lalu bisa juga penyebabnya adalah adanya kesulitan membangun makna kata dan kalimat. Ya, jadi kata, 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 ya dalam satu kalimat. Terus maknanya apa kalimat itu? Ya, dia kesulitan. Lalu ada kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga. Ya, apa hubungannya? Ya, jadinya bagaimana? Nah, ini dia kesulitan. Bisa juga anak-anak yang bersangkutan mengalami kekurangan pengetahuan terkait, gitu ya. Jadi kalau yang kita baca itu memang sesuatu yang sangat asing, ya, anak-anak tidak punya gambaran,
tidak punya pengalaman, nah ini akan tentu saja ya mempengaruhi pemahaman ya karena dia bingung ya baca kata-kata yang dia temukan di dalam bacaan itu tidak membangun suatu gambaran yang bisa dia pahami begitu. Ya, kemungkinan yang lain adalah adanya kesulitan tata bahasa. Ya, tentu saja Bapak Ibu kemungkinan-kemungkinan bisa lebih dari empat ini, ya. Tapi saya perkenalkan ini dulu, ya. Kesulitan tata bahasa adalah ketika misalnya kalimat-kalimat yang dibaca terlalu panjang, ya, atau ada anak kalimat, ya, ada keterangan-keterangan seperti ya, yang kemudian menyebabkan beberapa ide itu harus dibangun begitu ya. Orang yang berbaju merah itu adalah ibu saya misalnya. Ya, jadi ada orang berbaju merah, lalu orang yang sama tersebut adalah ibu saya. Nah, di dalam kalimat-kalimat seperti itu ada lebih dari satu ide Bapak Ibu yang kaitannya begitu ya, apakah sejalan ya dengan misalnya ada kata dan atau tidak ya tidak sejalan misalnya ada kata tapi ya itu perlu kaitannya perlu dibangun dan dipahami oleh anak. Nah, bisa saja ya tata bahasanya sulit ya terlalu panjang kalimatnya ya dan ini uh, dapat menyebabkan adanya kesulitan pemahaman. Baik. Nah, pendampingannya. Jadi bagaimana ya kita bisa membantu anak mencapai pemahaman yang baik atau paling tidak memperbaiki ya, meningkatkan pemahamannya, bukan malah tambah mundur ya atau jalan di tempat, tidak ada kemajuan. Bagaimana caranya supaya kita membantu anak maju, Bapak Ibu ya, terkait pemahamannya tadi. Nah, kita bisa tentu saja menggunakan buku yang sesuai dengan kemampuan decoding dan isinya ya dan juga decodingnya itu masih menantang. Ya, kita perlu sebetulnya melakukan ini ya, menggunakan buku yang decodingnya ya dan isinya sebetulnya masih sesuai, tapi sedikit ada yang di atas kemampuan anak. Jadi masih menantang, ya, supaya dia tidak mengatakan, "Oh, itu aku sudah bisa. Oh, ini terlalu mudah," misalnya, ya, yang lalu kemudian dia jadi tidak mau belajar, ya. Tetap kita harus bisa mengukur ini, ya. Lebih susah sedikit, ya, masih menantang. Oke. Lalu terkait isi teks ya atau ceritanya ya kompleksitasnya ini harus dibuat berjenjang ya. Jadi misalnya jenjang pertama itu ada satu saja ya semacam satu cerita. Tokohnya satu, dia melakukan apa ya logis ya dia ke sini lalu ke sana, ya lalu ada kesimpulan apa, ya akhirnya uh, tentang satu tokoh ini misalnya. Lalu setelah itu bisa kita buat misalnya tentang dua tokoh, ya, tapi tetap sederhana begitu, jangan terlalu rumit juga, Bapak Ibu ya. Jadi kompleksitasnya ini kita buat berjenjang, ya. Kalau misalnya dalam satu cerita itu seperti ada dua bagian, ya mungkin cerita tentang tahun lalu ya liburan tahun lalu dan liburan tahun sekarang gitu ya liburan yang sedang dijalani misalnya ada semacam mungkin perbandingan atau kilas balik begitu. Nah ini mungkin harus dibuat satu-satu dulu ya baca yang tentang tahun lalu dulu ya lalu kita tanyakan ya kita cek pemahaman anak. Nah, baru selanjutnya
kita baca yang liburan tahun sekarang, ya, dan lalu kita berikan eh, tes gitu ya, kita berikan pertanyaan sampai di mana dia memahami, kita diskusi di situ. Lalu kalau memang dirasa masih perlu, ya, kegiatan selanjutnya adalah dua-duanya begitu. Apakah mungkin ada perbandingan ya atau ada mungkin semacam keinginan ya dari tahun lalu yang lalu tahun sekarang dia tercapai misalnya ya. Jadi bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Satu buku tuh bisa dibaca dua kali misalnya ya jika memang ada isi yang apa namanya kelihatannya kalau dibaca sekaligus ya sekali duduk itu membingungkan untuk anak ya. Jadi bisa kita atur seperti itu. Oke, saya ada contoh ya Bapak Ibu selanjutnya. Ini ada buku judulnya Kacau Balau ya yang Bapak Ibu bisa akses ya dari link ini nanti saya buka juga ya. Ini satu contoh ya bahwa decodingnya dapat sebetulnya mudah ya. Kita bisa menulis buku yang decodingnya mudah ya. Kita bisa menemukan buku di lapangan itu decodingnya mudah. Tapi ternyata isinya sulit untuk dipahami, Bapak Ibu. Ya, kita coba klik, lalu ada muncul ya laman Bookbot. Ya, di laman ini banyak buku gratis, tapi memang kita harus cek dulu Bapak Ibu ya sebelum kita berikan kepada anak-anak kita ya. Tidak eh, sebaiknya tidak diberikan langsung tanpa eh, pendampingan ya. Walaupun buku-buku ini sudah ada jenjangnya Bapak Ibu ya di dalam sistem eh, apa namanya institusi ini ya organisasi ini mereka punya jenjang ya ada A, B, C begitu. Ya, tapi belum tentu apa yang direncanakan dan dikerjakan begitu ya, yang disajikan oleh teman-teman kita ini cocok untuk anak-anak kita ya. Jadi tetap kita Bapak Ibu, guru, orang tua ya, kita harus mengecek. Nah, ini saya tunjukkan saja ya sedikit. Nah, ini kan kalimatnya pendek ya. Hari ini aneh dan kacau ya, kalimatnya pendek. Walaupun ada ya, e-nya ada ya Bapak Ibu. Jadi ini memang buku ini tidak ini B ya, jenjangnya B. Ini bukan untuk yang uh, dasar sekali ya, secara decodingnya paling tidak ini tidak untuk yang dasar sekali. Ya, jadi sudah ada sudah ada konsonan tutup ya, ser begitu, lalu sudah ada di sini diftong. Ya, tapi kita lihat ini kalimat-kalimatnya pendek-pendek ya. Nah, tapi isinya kita lihat ya, payung kami berputar terus, topi merah dan biru berkicau. Nah, kok topi bisa berkicau begitu ya? Kok payung bisa berputar terus begitu? Ya, serba aneh ya. Jadi ini kita membayangkan di sini ya, kita berusaha memahami ini apa sih yang terjadi? Ya, ada tokohnya di sini. Lalu apa sih yang terjadi? Ya, ini ada gempa mungkin atau apa begitu ya? Ada apa ini? Ada cahaya silau. Kipas angin menjadi gurita besar. Boneka adik sedang makan. Nah, ini kan tidak nyambung begitu ya. Kok boneka makan? Ya, nah ini pusing juga ini kita memahami ya. Karena tidak cocok ya boneka misalnya ya pengetahuan umum kita mengatakan boneka itu tidak hidup gitu ya. Tapi kenapa dikatakan makan gitu. Nah, jadi seperti itu masih ya ternyata ada pesulap datang. Nah, ini
sisa dari halaman buku ini ya, ada 3 halaman ini untuk memberikan penjelasan Bapak Ibu ya, kenapa bisa kacau balau tadi. Lalu eh, tujuh eh, 7 kalimat itu untuk eh, mendeskripsikan kekacauannya. Nah, jadi seperti ini ya. Kalimatnya, kalimat-kalimatnya tidak rumit ya, tidak rumit. Tapi isinya sulit. Nah, ini kalimatnya ya Bapak Ibu saya sarikan ya secara decoding ya, tidak sulit ya, decodingnya mudah. Kalimatnya pendek, tata bahasanya sederhana ya, tidak ada misalnya keterangan waktu ya, tidak ada yang bikin susah begitu ya, yang membuat susah itu tidak ada secara tata bahasa. Tapi memang suku kata mengandung konsonan vokal konsonan, diftong dan digraf ya. Karena sekali lagi ini levelnya adalah B ya. Jadi bukan untuk dasar sekali ya, sudah harus punya eh, kemampuan decoding ya. Oke, tapi seperti ini ya, decodingnya relatif mudah. Nah, tapi isinya sulit, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Kita lihat. Ya, 7 kalimat awal berisi deskripsi kekacauan yang imajinatif. Ya, seperti tadi boneka makan. Nah, ini pusing begitu. Ya, lalu alasan kekacauan baru muncul di kalimat ke-8, disusul dengan kalimat ke-9 dan ke-10. Ya, memberikan penjelasan alasan kekacauan ya yang tadi imajinatif ya. Nah, ide sentral untuk alasan kekacauan adalah ya atau terletak pada kemampuan pesulap. Nah, pertanyaannya, apakah anak tahu pesulap itu apa? Ya, lalu kemampuan pesulap itu seperti apa? Ya, dan apakah pesulap itu lazim datang ke rumah anak kecil begitu ya? Karena mungkin tahu pesulap, tapi adanya di layar begitu ya Bapak Ibu ya, apakah di TV atau mungkin nonton video begitu ya, atau mungkin berlangganan film atau apa begitu ya, bukan orang-orang yang lazimnya bertamu ke rumah kita. Nah, itu kan juga apa ya, pengetahuan umumnya tadi ya, belum tentu punya anak-anak ini. Ya, jadi kalau anak tidak memahami pesulap, ya kemampuannya, apa yang biasa dia lakukan dan sebagainya, sulit untuk memahami isi dari buku Kacau Balau ini. Ya, dengan demikian, Bapak Ibu, saran saya adalah ya, jika Bapak Ibu mendapatkan buku gratis ya yang banyak ya di internet ya, atau membeli buku-buku di toko buku ya, baik secara langsung atau secara online, ya sebaiknya Bapak Ibu, orang tua dan guru mengecek dulu begitu ya, kompleksitas decoding dan kompleksitas isi buku ya, sebelum memberikan kepada anak dan meminta anak untuk membaca buku itu. Ya, kita harus cek dulu ya, karena kompleksitas decoding yang terlalu tinggi ya, terlalu di atas atau di luar kemampuan anak itu juga tidak baik ya, karena nanti anak bisa emosi misalnya, dia sedih ya karena tidak bisa ya misalnya. Lalu kompleksitas isi buku yang terlalu tinggi ya bisa membuat anak tidak memahami apa yang dia baca. Gitu sehingga tujuan membaca kita ya menjadi tidak tercapai, Bapak Ibu ya. Jadi ini saran saya ya, mohon kita bisa menilai dulu ya sebelum kita memberikan buku bacaan kepada anak.
Baik, rasanya cukup sekian Bapak Ibu untuk sharing terkait bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak yang dekodingnya baik ya, tapi ternyata pemahamannya buruk ya. Jadi dengan kata lain, decoding dan pemahaman itu tidak berada pada jenjang yang sama ya. Eh, baru saja kita bicara ya, semoga video ini ya, sharing yang barusan diberikan bisa Bapak Ibu aplikasikan di lapangan ya, sehingga dapat membantu anak-anak kita ya, membantu siswa-siswa kita, membantu ponakan-ponakan kita ya, untuk dapat mendapatkan pesan ya dari bacaan yang dibaca ya, tidak hanya bisa decoding ya, tapi juga pesannya. Baik, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.